Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat melakukan perkuliahan pada pagi hari ini. Salawat beriringan doa salam tak lupa-lupanya kita sampaikan buat Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Maisha Pratiwi SEMSAK selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Rahma Laili Fadilah dengan NIM 2016040025 dan dua rekan saya Zainatul Husna dengan NIM 2016040026 dan yang terakhir Zaili Gresiana dengan NIM 2016040027. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi kelompok kami yang pertama, yaitu konsep ekuitas. Menurut FASB, Statement of Financial Accounting konsep nomor 6 mendefinisikan ekuitas sebagai hak sisa terhadap aktiva suatu entitas setelah dikurangi oleh hutang. Dari definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa dua karakteristik ekuitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, ekuitas sama dengan aktiva neto, yaitu selisih antara aktiva perusahaan dengan hutang perusahaan. Yang kedua yaitu ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aktiva neto, baik yang berasal dari sumber bukan pemilik maupun investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik. Poin selanjutnya yaitu laporan nilai tambah sebagai pelengkap laporan keuangan. Laporan keuangan suatu perusahaan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laba yang belum dibagi, dan perubahan posisi keuangan. Laporan keuangan ini disusun berdasarkan dua anggaran pokok. Yang pertama yaitu bahwa pemilik modal yang ditanam dalam perusahaan adalah pemegang saham. Yang kedua, tujuan penyusunan laporan keuangan dititik beratkan pada kebutuhan para pemegang saham dan investor. Konsep nilai tambah tersendiri yaitu nilai tambah secara umum didefinisikan sebagai perbedaan antara penghasilan kotor yang diterima oleh suatu perusahaan dari hasil penjualan, produk, dan jasa dengan jumlah uang yang dibayarkan untuk membeli bahan baku dan jasa lainnya yang disediakan oleh pemasok dari luar perusahaan. Metode penentuan nilai tambah. Ada dua metode yang digunakan untuk menghitung besar nilai tambah suatu perusahaan, yaitu dengan cara yang pertama, metode subtraktif. Menurut metode ini, nilai tambah perusahaan dapat dihitung dari besarnya nilai penjualan atau output kotor perusahaan, yaitu dengan cara hasil penjualan dikurangi dengan beban input yang terdiri dari bahan baku atau jasa yang dibeli dari luar perusahaan yang dipakai untuk menghasilkan penjualan tersebut. Metode yang kedua yaitu menggunakan metode aditif. Menurut metode ini, nilai tambah perusahaan dapat dihitung dari laporan laba operasi, yaitu dengan cara menjumlahkan semua input produksi yang berasal dari modal dan tenaga kerja dalam rangka menghasilkan penjualan. Selanjutnya, yaitu penyusunan laporan nilai tambah. Seperti halnya laporan laba rugi, laporan nilai tambah juga disusun atas dasar konsep akrual dan matching principle. Di samping itu, laporan nilai tambah merupakan laporan hasil operasi perusahaan untuk periode waktu tertentu, bukan pada tanggal tertentu. Dengan metode aditif, laporan keuangan nilai tambah dapat disusun dengan mudah hanya dengan mengubah laporan laba rugi. Besarnya laba yang ditahan perusahaan dapat dihitung dengan cara mengurangkan berbagai macam beban, pajak, dan dividen dari hasil penjualan. Selanjutnya yaitu manfaat laporan nilai tambah. Manfaat laporan nilai tambah ini ada 5, yaitu untuk pengungkapan, yaitu laporan nilai tambah merupakan usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan relevan tentang kegiatan perusahaan. Yang kedua, sederhana dan fleksibel, yaitu bentuk dan isi laporan nilai tambah lebih mudah dipahami dibandingkan laporan laba rugi, khususnya bagi para pegawai, pemilik modal, dan pemerintah. Yang ketiga yaitu hubungan industrial. Maksudnya itu laporan nilai tambah dimaksud dapat mencerminkan adanya team spirit dalam organisasi perusahaan. Yang keempat, kebijakan ekonomi. Maksudnya laporan nilai tambah berperan dalam memperbaiki kegiatan ekonomi. Yang kelima, yaitu analisis komparasi. Maksudnya, laporan nilai tambah memberikan tambahan kriteria yang dapat dipakai. Selanjutnya, yaitu kelemahan laporan nilai tambah. Bagi para pemakai yang tidak memahami konsep laporan keuangan, laporan nilai tambah dapat membingungkan maka sebab besarnya nilai tambah suatu perusahaan dan sebaliknya laba perusahaan diturunkan. Poin C yaitu komponen ekuitas, yang mana komponen ekuitas ini dapat dilihat pada kerangka di PPT, yang mana pemegang saham yaitu sebagai
yang tertinggi. Selanjutnya yaitu dapat dipisahkan berdasarkan modal kontribusi, laba ditahan, dan modal belum direalisasi. Yang mana modal kontribusi ini terbagi pada modal yuridis dan modal disetor. Yang mana modal yuridis ini dihitung berdasarkan nilai nominal saham, menunjukkan aktiva neto yang tidak dapat didistribusikan kepada pemegang saham. Kelebihan nilai di atas nilai nominal diakui sebagai agio saham. Sedangkan modal disetor yaitu saham yang disetorkan berdasarkan harganya. Selanjutnya yaitu laba ditahan. Laba ditahan ini terdiri dari laporan laba rugi, penyesuaian periode sebelumnya, dan dividen. Oleh karena laporan laba rugi merupakan bagian dari laba ditahan, maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan saling terkait antara laporan laba rugi dan neraca. Yang selanjutnya yaitu modal belum direalisasi. Modal belum direalisasi ini ada 3. Yang pertama, belum direalisasi kerugian portofolio untuk non-pasar sekuritas. Yang kedua, belum direalisasi keuntungan dan kerugian valuta asing. Yang ketiga yaitu modal yang disumbangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Zelin Resyana dengan NIM 2016040027 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu poin D, tujuan penyajian ekuitas. Nah, pada umumnya tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham adalah menyediakan informasi pada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen. Nah, untuk memenuhi tujuan tersebut, informasi yang harus disampaikan tentang ekuitas pemegang saham yaitu yang pertama, sumber ekuitas pemegang saham beserta riwayatnya. Yang kedua yaitu peraturan yuridis yang membatasi pembagian dividen dan pengembalian modal setoran kepada pemegang saham. Yang ketiga yaitu prioritas beberapa golongan pemegang saham atau pemegang ekuitas lainnya. Yang E yaitu perbedaan modal setoran dan laba ditahan. Laba ditahan pada dasarnya terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar laba rugi. Nah, begitu laba ditutup ke laba ditahan, sebenarnya saldo laba tersebut telah lembur menjadi elemen modal pemegang saham yang sah. Nah, laba ditahan harus digabungkan dengan modal setoran. Terdapat beberapa komponen yang membentuk ekuitas pemegang saham. Yang pertama yaitu jumlah rupiah yang disetorkan oleh pemegang saham. Yang kedua yaitu laba ditahan yang merupakan sisa laba setelah pembagian dividen. Yang ketiga yaitu jumlah rupiah yang timbul akibat revaluasi aset fisik. Yang keempat yaitu jumlah rupiah donasi dari pihak non pemegang saham. Dan yang terakhir yaitu sumber lainnya. Nah, sedangkan modal setoran dapat dilihat dari yang pertama yaitu modal yuridis. Nah, modal yuridis ini timbul karena ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa harus ada sejumlah rupiah yang harus dipertahankan dalam rangka pelindungan terhadap pihak lain. Yang kedua yaitu modal setoran lain. Modal setoran ini yaitu transfer dari modal setoran ke laba ditahan tanpa alasan yang kuat adalah penyimpanan dari penawaran yang valid. Hal ini berarti bahwa modal tidak dapat digunakan sebagai sumber laba ditahan. Selanjutnya F, perubahan modal setoran. Nah, tujuan utama dari rekayasa akuntansi modal setoran ini adalah untuk membedakan secara tegas antara perubahan akibat transaksi operasi dan perubahan transaksi operasi. Nah, dalam kenaikan modal setoran, pembedaan ini bermanfaat untuk mencegah memperlakukan kenaikan akibat modal sebagai laba sehingga timbul kesan adanya jumlah yang tersedia untuk pembagian dividen. Nah, terdapat berbagai sumber yang dapat mengubah modal setoran dengan berbagai masalah teoritisnya. Yang pertama yaitu pemesanan saham. Yang kedua yaitu obligasi terkonversi atau berhak tukar. Yang ketiga yaitu saham istimewa terkonfirmasi atau berhak tukar. Yang keempat yaitu dividen saham. Yang kelima yaitu hak beli saham. Yang keenam yaitu opsi saham. Yang ketujuh yaitu waran. Dan yang terakhir yaitu saham treasury. Yang G yaitu penurunan modal setoran. Pada umumnya banyak faktor yang bersifat menaikkan modal setoran daripada menurunkan modal setoran. Alasannya adalah bahwa begitu modal disetor dan tertanam dalam perusahaan, modal tersebut akan menjadi investasi permanen dalam perusahaan. Kalaupun pemegang saham ingin melepaskan investasinya, pemegang saham akan menjualnya ke pasar saham sehingga apa yang dilakukan pemegang saham tidak mempengaruhi operasi atau posisi keuangan perusahaan.
Nah, yang perlu ditekankan adalah bahwa penilaian pasar tidak menjadi alasan kuat untuk merevisi ekuitas modal pemegang saham tanpa adanya transaksi modal. Yang H yaitu perubahan laba ditahan. Nah, jika pemisahan antara transaksi modal dan transaksi operasi harus tetap dipertahankan dan hanya terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi besarnya laba ditahan, yaitu laba atau rugi periodik dan pembagian dividen. Nah, laba yang dipindahkan dari akun laba rugi adalah laba yang dipindahkan dari akun selisih seluruh elemen transaksi operasi dalam arti luas, yaitu laba komprehensif. Nah, terdapat poin pertama yaitu satu, penyesuaian periode lalu. Nah, penyesuaian periode lalu yaitu adalah pelakuan terhadap suatu jumlah rupiah yang mempengaruhi operasi periode masa lalu, bukan sebagai pengurang atau penambah perhitungan laba tahun sekarang, tetapi sebagai penyesuaian terhadap laba ditahan pada awal periode. Nah, poin selanjutnya yaitu koreksi kesalahan. Nah, koreksi kesalahan ini yaitu sistem akuntansi biasanya sudah dengan cukup cermat sehingga kesalahan dalam pencatatan akan segera dapat dideteksi sehingga dapat segera dilakukan koreksi. Dalam hal tertentu, kesalahan tidak sengaja diketahui dan baru diketahui beberapa waktu atau bahkan beberapa periode setelah statement keuangan disusun dan diterbitkan. Nah, poin seterusnya yaitu perubahan akuntansi. Nah, karena alasan tertentu, suatu perusahaan mungkin melakukan kebijakan yang mempunyai pengaruh terhadap konsistensi dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan yang disebut dengan perubahan akuntansi. Nah, poin yang terakhir yaitu kuasi reorganisasi. Nah, kuasi reorganisasi ini biasanya dilakukan dalam hal terjadi suatu defisit, yaitu sesuai dengan PSAK nomor 51 pasal 9 yang mendefinisikan kuasi reorganisasi, yaitu kuasi reorganisasi adalah reorganisasi tanpa melalui reorganisasi secara hukum yang dilakukan dengan menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar dan mengeliminasi saldo defisit. Baik, saya Zainia Tulusna dengan NIM 2016040026 akan melanjutkan pembacaan materi dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya yaitu I, hutang dan ekuitas menurut IFRS. A. Ekuitas. Menurut IASB mendefinisikan ekuitas sebagai hak sisa aktiva suatu entitas setelah dikurangi semua hutang. Nah, total ekuitas sama dengan total aktiva dikurangi total hutang sebagaimana diakui dan diukur dalam laporan keuangan dan tidak menggambarkan nilai dari suatu entitas. Selanjutnya B. Akuntansi nilai wajar atau fair value. Nah, fair value yaitu pengukuran nilai wajar atau fair value diterbitkan oleh IASB pada tanggal 12 Mei 2011 lewat IFRS 13 dan dilakukan mulai awal Januari 2013. Nah, IFRS 13 ini memberikan definisi fair value atau akuntansi nilai wajar yaitu the price the word be referenced to tell an asset or paid to transfer all liability in orderly transfer between market participants at the measurement date. Untuk contoh kasus dari tema kami kali ini yaitu tentang ekuitas, kami mengambilnya dari PT Elang Mahkota Teknologi Tbk dan entitas anaknya yaitu catatan atas laporan keuangan konsolidasi intern. Nah, contoh ini kami ambil sebagai contoh kasus pada pembahasan kali ini. Nah, pada contoh kasus pada laporan keuangan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk dan anaknya ini, kita lihat pada bagian ekuitas sesuai yang kita bahas pada saat ini yaitu ekuitas dapat didistribusikan kepada pemilik entitas produk yang mana yang terdapat di dalam ekuitas menurut PT Elang Mahkota Teknologi Tbk ini yaitu pertama modal saham. Nah, modal saham di sini nilai nominal per Rp200 atas angka penuh per saham modal dasar yaitu 12.567.008.000. Saham modal ditempatkan dan di sektor penuh senilai 5.640.032.442 rupiah saham. Nah, lalu ada tambahan modal yang di setor atau neto. Lalu mereka dapat dari selisih
nilai transaksi dengan pihak non pengendali. Nah, akun selanjutnya yaitu dari saldo laba. Nah, saldo laba ini di dalam contoh ini ada dua, yaitu telah ditentukan penggunanya dan juga belum ditentukan penggunanya. Nah, selanjutnya yaitu total dari komprehensif lainnya. Sehingga total dari ekuitas pada laporan keuangan PT Elang Mahkota Tbk Teknologi Tbk ini yaitu senilai 14.907.373.062 rupiah. Nah, jadi keseluruhan dari ekuitas PT Elang Mahkota Teknologi Tbk ini yaitu senilai 17.460.624.510 rupiah. Nah, dari laporan keuangan yang terfokus pada ekuitas ini tentang akun-akun yang terdapat dalam ekuitas ini telah kami dapatkan rinciannya melalui modal saham. Nah, rincian dari ekuitas tersebut pertama yaitu dari modal saham sesuai dari akun-akun dari ekuitas pada laporan keuangan tersebut. Nah, rincian kepemilikan saham perusahaan pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 berdasarkan laporan dari PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut per 30 Juni. Nah, dari total modal saham akun yang terdapat pada laporan keuangan tersebut mereka mendapatkan dari RD Edi Kusnadi Setia Maja. Yang kedua yaitu PT Adis Karsa Sarana. Yang ketiga IR Susanto Suwarto. Yang keempat Piet Yauri. Yang kelima PT Prima Visualindo. Yang keenam Archipelago Investment Pte Ltd. Dan yang selanjutnya RD Foto Sret Maja. Nah, yang terakhir yaitu masyarakat atau masing-masing kepemilikannya kurang dari 5%. Nah, total dari modal saham yang pertama per 30 Juni 2017 ini yaitu 5.640.032.442 rupiah. Nah, adapun modal saham lanjutannya per 31 Desember 2016. Nah, di sini mereka mendapatkan dari pemegang sahamnya ada beberapa juga. Nah, yang pertama yaitu dari RD Edi Kusnadi Syariat Maja. Yang kedua yaitu PT Adi Karsa Sarana. Yang ketiga yaitu Standar Conferred Bank. Yang keempat yaitu IR Susanto Suwarto. Yang kelima yaitu dari Piet Yauri. Yang keenam dari PT Prima Visualindo. Yang ketujuh dari Archipelago Investment Pte Ltd. Yang kedelapan dari RD Vovo Samarja. Nah, yang terakhir yaitu dari masyarakat. Nah, dari masyarakat ini lagi-lagi masing-masing kepemilikannya kurang dari 5%. Nah, total dari modal saham sebagai yang dicatat dalam ekuitas tersebut per 31 Desember yaitu senilai 5.640.032.442 rupiah. Dari modal saham yang tadi telah saya jelaskan yaitu ada juga tambahan dari modal disetor. Nah, rincian dari tambahan modal disetor di sini akan saya sebutkan yaitu pertama, dari penawaran umum perdana saham. Yang kedua yaitu dari konversi waran. Yang ketiga dari biaya emisi saham. Nah, yang keempat yaitu penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Nah, ini merupakan catatan dari 1IB dari PT yang bersangkutan. Nah, di sini adapun selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali. Nah, total dari modal disetor di sini yaitu 2.068.557.276 rupiah. Nah, di dalam laporan ekuitas pada bagian ekuitas tersebut ada juga selisih nilai transaksi dengan pihak non pengendali. Nah, di sini per 30 Juni 2017 dan per 31 Desember 2016 ada 3 PT yang melaporkan atau yang menjadi pencatatan pada PT yang bersangkutan tersebut. Yang pertama yaitu dari PT Abimata Meditama yang perinciannya yaitu penawaran saham perdana SCM. Yang kedua yaitu penggunaan opsi saham SCM. Yang ketiga yaitu penerbitan ESOP. Dan yang terakhir yaitu penjualan kepemilikan pada SCM sebesar 3,37%. Nah, selanjutnya yaitu oleh PT Surya Citra Medica Tbk atau SCM. Nah, di sini ya merincikan ada penjualan sebagai kepemilikan tanpa hilangnya pengendalian. Nah,
Dan penjualan saham treasury selanjutnya yaitu penggabungan usaha SCM dan IDKM, lalu peningkatan kepemilikan kepentingan non-pengendali, dan penggunaan opsi saham SCM. Nah, PT selanjutnya yaitu PT Indosiar Karya Media Tbk atau yang sekarang SCM. Nah, di sini hanya ada satu yaitu penjualan sebagian kepemilikan tanpa biaya hilangnya pengendalian. Nah, lalu terakhir yaitu perubahan kepemilikan kepentingan non-pengendalian akibat penerbitan saham baru dan penambahan kepemilikan oleh entitas anak. Nah, total dari ketiga PT dan juga perubahan kepemilikan tersebut memiliki total yaitu senilai per 30 Juni 2017 yaitu senilai 9.782.766.835 rupiah. Nah, pada 31 Desember 2016 yaitu 8.949.469.939 rupiah. Nah, di sini ada selisih nilai transaksi dengan pihak non pengendali. Nah, di sini hanya ada satu pencatatan yaitu per November 2016 yang di pencatatannya yaitu jumlah saham yang dibeli dan nilai wajar imbalan yang dibayarkan dan juga jumlah kepemilikan non pengendali yang disesuaikan serta selisih nilai transaksi dengan pihak non pengendali. Yang terakhir dalam pencatatan ekuitas tersebut ada saldo laba. Nah, dalam saldo laba menurut laporan keuangan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk yaitu perusahaan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham pada tahun 18 Mei 2017. Nah, dalam rapat umum pemegang saham tersebut saham perusahaan antara lain menyetujui ada dua. Yang pertama yaitu pembagian tambahan dividen kas sejumlah Rp20 dalam angka penuh per saham atau jumlahnya yaitu dirupiahkan 112.806.600 yaitu Rp112.806.649 dari laba ditahan buku 2016 yang telah dibayarkan pada tanggal 8 Juni 2017. Yang selanjutnya yang kedua yaitu pembentukan cadangan umum dari saldo laba tahun 2016 sejumlah 1 miliar untuk memenuhi ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, pada tanggal 5 Desember 2016, berdasarkan keputusan rapat direksi perusahaan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris, perusahaan membagikan dividen kas intern tahun 2000 tahun buku 2016 sebesar Rp20 per angka penuh per saham atau jumlahnya Rp112.849.649 yang telah dibayarkan pada tanggal 30 Desember 2016. Lalu, perusahaan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham pada tahun 19 Mei 2016. Dalam rapat pemegang saham tahunan tersebut, perusahaan antara lain menyetujui dua lagi yaitu pembagian dividen kas sejumlah Rp50 angka penuh per saham atau jumlahnya yaitu Rp282.622 dari laba ditahan buku 2015 yang telah dibayarkan pada tanggal 7 Juni 2016. Nah, yang kedua yaitu pembentukan cadangan umum dari saldo laba tahun 2016 sejumlah 1 miliar untuk memenuhi ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, pada saldo laba lanjutannya yaitu pada akun ke-29 utang dividen yang berisikan utang dividen kas entitas anak kepada pemegang saham non pengendali dengan total sebesar masing-masingnya yaitu Rp10.733.726 dan senilai Rp10.733.726 telah disajikan sebagai utang dividen dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016. Itulah pembacaan materi kami tentang ekuitas. Itulah yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah dan janggalnya kami mohon maaf.
Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.